Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah, jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur dan pujian kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Kemudian sholawat dan salam mari kita berbanyak kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Masih kita membaca sebuah buku yang penuh dengan manfaat yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan semoga kita berharap agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang besar pada beliau karena manfaatnya akan buku ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala lapangkan kuburnya, ampuni dosa-dosanya, dan tetapkan baginya pahala yang besar. Nah, kita masih membaca Kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sampai pada bab yang ke-10, yaitu bab al-mubadarah ilal khairat. Bab untuk bersegera kepada kebaikan dan memotivasi bagi setiap orang yang mau berbuat baik untuk jangan pernah ragu dan melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Kemarin kita sudah membaca 2 ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, itu surat Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kemudian dalam surat Al-Imran, yaitu firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju keampunan Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang sudah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, siapakah orang yang bertakwa dalam surat Al-Imran ini? Maka pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas, yaitu maksud daripada orang yang bertakwa, yang mereka itu bersegera di dalam kebaikan, yang mereka bersegera kepada ampunan Tuhannya, yang mereka sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Siapa mereka? Bagaimana sifat-sifat mereka? Ini yang akan kita baca. Sehingga kita berusaha nanti tatkala kita tahu sifat mereka adalah seperti ini, seperti itu, kita berusaha untuk apa? Mentauladaninya. Kita mencontohnya. Dan kita berharap agar kita semua, Allahumma amin, untuk termasuk dari orang-orang tersebut. Nah, makanya di sini Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, "Tsumma man humul muttaqun." Kemudian, siapa ini orang-orang yang bertakwa yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga tadi? Nah, itu. Ini yang penting. Ini penting sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan orang bertakwa yang sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan baginya surga itu dalam firman-Nya, yaitu surat Al-Imran ayat 134 sampai 136. Dalam surat apa? Al-Imran 134 sampai 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra.
Ini sifat yang pertama. Sifat orang bertakwa yang Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan baginya surga itu adalah, yang pertama adalah orang yang senang untuk berinfak baik dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang. Sifat yang pertama. Sifat yang kedua, wal kadhibinal ghaidha, wal kadhiminal ghaidha. Orang yang menahan amarahnya. Yang itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiganya adalah wal afina 'anin nas. Orang yang memberikan maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala senang dengan orang-orang yang berbuat baik. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Sifat yang keempat adalah orang-orang yang tatkala berbuat dosa atau menzalimi dirinya dengan perbuatan dosa dan maksiat, mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala dan fastaghfaru lidunubihim. Mereka meminta ampun atas dosa-dosa mereka. Jadi ini sifat yang keempat. Itu kalau berbuat dosa, mereka apa? Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya. Wa may yaghfirud dzunuba illallah. Dan siapa yang bisa mengampuni dosa-dosa itu kecuali Allah. Itu sifat yang keempat. Kemudian sifat yang kelima, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka itu tidak terus-terusan jatuh dalam kemaksiatan. Jadi tidak terus-terusan dalam kemaksiatan. Wa hum ya'lamun, padahal mereka dalam keadaan mengetahui. Jadi orang-orang bertakwa, orang-orang muttaqun yang sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan baginya surga itu disifati dengan 5 sifat ini. Yang pertama adalah apa? Senang berinfak baik dalam keadaan sempit atau lapang. Yang kedua, orang yang menahan amarahnya. Yang ketiga, orang yang memberi maaf terhadap orang lain. Yang keempat, orang yang bersalah kemudian dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat yang kelima, tidak terus-menerus dalam kesalahan atau dalam kemaksiatan. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Dan mereka itu adalah balasan mereka adalah maghfiratun min rabbihim, ampunan dari Tuhannya, dapat ampunan. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Dan mereka diberikan Allah Subhanahu wa taala surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha. Dan mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin. Dan itu adalah sebaik-baik ganjaran orang yang melakukan suatu amalan. Barakallahu fikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi orang-orang bertakwa itu surga yang luasnya selangit dan luasnya sebumi. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya. Zaman sekarang ya. Coba bayangkan. Pengen duwe omah. Pengen punya rumah ora gede-gede lah, 2 sangga baik. Iya kan? 2 sangga, 1 sangga itu berapa kalau orang Banyumas? 70 meter persegi, 1 sangga, iya kan? 5 ubin, gitu kan? Kalau 1 ubin kan 14 meter persegi, 14 meter persegi. Orang sekarang pengen punya rumah seluas 2 sangga aja, Masya Allah. Itu berat, mot-motan. Iya kan? Subhanallah. Itu berat sekali zaman sekarang. Subhanallah. Itu sudah rumah plus pekarangannya lah, itu 140 meter persegi aja sudah. Kapling itu rata-rata kan 90 meter persegi. Ukuran rumahnya paling 36.
Udah 45 itu sudah bagus, gitu kan? Subhanallah. Kita mengejar rumah yang ukurannya 36 meter persegi. 2 kamar, 1 dapur, 1 ruang tamu, itu pun sempit. Itu dengan pengorbanan yang luar biasa. Sampai ditilalai itu bahasa Indonesianya apa? Tilalai itu apa? Diusahakan, sampai dengan diusahakan apa? Nyicil dan yang lainnya. Iya tidak? Subhanallah. Hanya untuk apa? Bisa memiliki tempat tinggal yang luasnya hanya ukuran 36 meter persegi. Itu dengan cicilan berapa tahun? KPR berapa tahun? 15 tahun. Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menghabarkan Maha benar yang tidak mungkin berdusta dalam ucapannya. Sudah mengatakan apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kalian ke ampunan Tuhan kalian dan menuju ke surganya Allah yang seluasnya apa? Seluas langit dan bumi. Masya Allah. Bayangkan. Sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kenapa kita enggak menginginkannya? Dan kenapa kita melalaikannya? Dan kenapa kita sibuk mencari 36 meter persegi, bahkan sampai berkorban puluhan tahun? Ini ada sesuatu memang yang salah, iya kan, dalam diri kita. Barakallahu fikum. Itu. Makanya kaum muslimin dan muslimat belajar, baca Al-Quran, ngaji Al-Quran, baca hadis Rasulullah SAW, baca kitab-kitab ulama. Itu adalah apa? Sumber hidupnya hati kita, sumber kebahagiaan, sumber keselamatan dunia terlebih akhirat kita. Barakallahu fikum. Nah, orang yang bertakwa itu disebutkan dalam firman-Nya surat Al-Imran tadi memiliki 5 sifat. Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarai wad dara. Itu mereka orang-orang yang berinfak baik dalam keadaan sarra yaitu luang, wad dara baik dalam keadaan sempit. Jadi ya Allah ya Rabbi, berinfak itu jangan nunggu luang. Kapanpun kita bisa berinfak, baik dalam keadaan apa? Sempit pun kita bisa berinfak. Bahkan bisa jadi kita berinfak dalam keadaan sempit itu nominalnya tidak akan pernah kita mampu, kita sendiri tidak akan pernah mampu kita menginfakkannya tatkala kita luang. Loh, gimana Ustaz? Contoh, kita berpenghasilan misalnya sehari 50.000 atau 100.000. Anggap misalnya buat hitungan mudah 100.000, Masya Allah. Kalau punya penghasilan 100.000 ya, Masya Allah, Alhamdulillah banget. Ekonomi kan sekarang sedang seperti ini, gitu kan ya. 50.000 aja lah. Umumnya 50.000 soalnya. Iya kan, kalau ada yang di atas 50.000 itu Masya Allah, sudah betul-betul apa? Nikmat itu, perlu disyukuri banget. Nah, 50.000. Kemudian kita infak 5.000 misalnya. 50.000 penghasilan kita, penghasilan kotor kita 50.000, kita infak 5.000. Mungkin di mata orang kita dikerjilkan, ngamal kosek 5.000 perak, seperti itu kan. Tapi bayangkan presentasenya loh, 5.000 dari penghasilan dia yang cuma berapa? 50.000. Berarti berapa persen nih, 10%. Coba kalau dia sudah kaya, belum tentu dia akan mampu untuk berinfak sebesar apa? 10% dari hartanya. Belum tentu, ya tidak? Penghasilannya misalnya apa? 50 juta. Mungkin kerja di Pertamina atau di apa? 1 bulan 50 juta. Kira-kira infak 5 juta itu
Kan 10%-nya 5 juta kan? Kira-kira 5 juta itu gimana? Jarang lah, yakin. Well mesti. Ya tidak? Padahal dia sudah fisara, dia sudah betul-betul dalam keadaan apa? Lapang. Dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya. Penghasilannya 50 juta. Tapi coba untuk berinfak dengan presentasi yang sama tatkala dia tidak mampu, belum tentu sanggup. Infak 5 juta, waduh. Makmur yang namanya negeri kita itu. Terentaskan kemiskinan itu. Orang-orang cerdas kayaknya. Pintar baca Al-Quran dan yang lainnya. Kenapa? Madrasah, pondok pada berkembang dengan baik. Yang sudah pengajaran 50 juta, paling infaknya berapa? Paling infaknya 50.000. Berarti berapa persen? 50.000 berarti berapa persen? 0,1% sudah. Iya kan? Gitu. Makanya barakallahu fikum, jangan kita menunggu berinfak itu sampai kita apa? Lapang, sampai kita kaya. Justru tatkala kita berinfak dalam keadaan apa? Sempit, pasti itu bisa nilainya sangat besar. Dan Allah kan nggak melihat itu, nggak melihat apa nominalnya, ya kan? Yang Allah melihat adalah bagaimana pengorbanan dia, bagaimana keikhlasannya, ya kan? Seperti itu. Barakallahu fikum. Maka antum, kita semua ada lagi sempit atau ada yang bilang berinfak. Karena itu adalah ciri daripada orang yang muttaqun, orang yang bertakwa, yang telah Allah SWT siapkan apa? Surga yang seluas langit dan bumi. Seperti itu. Daripada nyicil KPR, mendingan infak. Karena dapat apa? Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Barakallahu fikum. Kemudian, dalam ayat ini tidak disebutkan batasannya itu kita berinfak itu berapa. Berapa dinar atau dirham kalau zaman dulu, atau sekarang berapa rupiah, atau berapa persen dari penghasilan kita, enggak disebutkan. Dalam ayat yang lain tersirat saja, tapi enggak disebutkan secara apa? Lugas, itu tidak. Itu dalam surat Al-Furqan ayat 67. Dalam surat Al-Furqan ayat 67 Allah SWT berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama." Mereka adalah orang ibadur rahman. Di sini menceritakan tentang ibadur rahman, hamba-hambanya Allah Ar-Rahman. Itu adalah yang berinfak tidak berlebihan dan tidak pelit. Tidak berlebihan dan tidak pelit itu kapan? Yang sudah lebihan dari kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokok kita apa? Makan. Iya kan? Kebutuhan pokok itu murah sekali sebenarnya. Kebutuhan pokok itu sangat apa? Murah. Selebihnya untuk infak. Kenapa? Coba, makan itu kan yang penting kan bisa menegakkan tulang, ya kan? Kalau untuk makan itu saya jamin murah. 30.000 itu insya Allah sudah bisa untuk keluarga. Sekarang kita sekeluarga masak sampai sekilo sih. Paling 7 on lah, ya kan? 7 on paling. 7 on paling berapa? Anggap 10.000, iya kan? 10.000. Beli misalnya apa? Ayam seprapat. Paling mungkin 8.000, 18. Sayur di shop. Itu sudah banyak, bergizi, bagus, ya kan? Yang mahal itu apa? Jajane. Itu kan? Kebuk, wae tuku mie ayam, pira jajal semangkok. Semurah-murah 10.000 ngene dewek, ya kan? 10.000. Wong 6. Sepedake, Bu. Ya akhirnya apa? Ngetut itu terus. Kalau kita ngikutin hawa nafsu kita terus seperti itu, ya akhirnya jadinya apa? Pontang-panting suaminya, kasihan. Ya tidak? Kebuk jajan 1.000, kebuk 150. Gembelengan melasi loh.
suaminya itu kan. Padahal yang untuk pokok itu sebenarnya apa? Murah. Untuk pokok itu murah. Yang nggak murah itu adalah tadi kebutuhan apa? Sekundernya atau bahkan tersiernya seperti itu. Barakallahu. Maka kalau kita sudah ada untuk makan seperti itu, selebihnya untuk apa? Infak. Bisa pilih. Nah, bisa jadi dengan itu kita apa? Dilapangkan lebih lapang lagi. Allah kan tahu kan? Ini memang orang calon kalau dikasih kekayaan ini memang calon apa? Bermanfaat untuk agamanya nih. Buktinya apa? Lagi seperti itu aja dia berinfak. Akhirnya Allah bukakan pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak terduga. Barakallahu fikum. Itu ya. Jadi berinfaklah kita baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Jadikan mental yang di atas. Tangan di atas. Karena yadul ula khairan min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Sesuai dengan kemampuan tadi. Nah, dan jangan juga berlebihan dalam berinfak. Berinfak sampai anaknya apa? Kelaparan. Terus itu juga tidak baik. Nah, itu sifat yang pertama, yaitu senang berinfak baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Sifat yang kedua adalah yaitu menahan amarahnya, wal kadzibinal ghaidha, dan menahan marah. Seperti itu. Menahan marah, amarah itu seperti jamroh, seperti bara api yang memang sifatnya panas. Makanya orang yang marah nanti mukanya merah. Makanya orang yang marah nanti suaranya naik dan yang lainnya. Itu. Nah, dan orang muttaqun, orang-orang yang bertakwa, itu sifat yang keduanya adalah pandai menahan amarahnya. Nah, semoga kita bisa menjadi orang yang tidak pemarah ya. Ini menjadi wasiat buat saya pribadi kemudian kepada jamaah sekalian. Walaupun sifat dasar kita pemarah ya mungkin bisa direm lah dengan hal ini seperti itu. Tapi memang kalau sifatnya awalnya pemarah memang walaupun tahu ya memang berat gitu. Makanya jangan bikin marah orang lain seperti itu. Karena itu tadi marah itu berat. Nah, marah itu seperti bara api. Tapi Rasulullah SAW memberikan apa? Solusi, obat untuk meredakan marah. Yang pertama, yaitu dengan ta'awud. Dengan apa? Ta'awud. Mengucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah SWT dari setan yang terkutuk. Sebagaimana hal ini didapatkan dalam hadis Tirmidzi, hadis Bukhari dan yang lainnya. Rasulullah SAW mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau seseorang kalian dikalahkan, diliputi dengan rasa amarah, maka mengucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rawahu Bukhari dan Muslim. Seperti itu. Ini yang pertama, mengucapkan ta'awud. Yang kedua, yaitu mengganti posisi. Mengganti apa? Posisi. Kalau sedang berdiri, maka duduk. Kalau sedang duduk, maka berbaring. Seperti itu. Itu akan meredakan amarah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, anjajlisa in kana qa'iman. Hendaknya dia duduk kalau dia marahnya dalam posisi berdiri. Wa anjattaji'a in kana qa'idan. Dan dia berbaring kalau tatkala marah tadi sedang duduk. Karena dengan merubah posisi seperti itu, biasanya apa? Temperannya itu tingkat kemarahannya akan berkurang. Hanya kadang kita kalau marah ya melayu mlebu omah seperti itu kan. Masuk kamar kunci. Udah daripada kebablasan seperti itu kan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, salah satu hal untuk meredakan amarah yaitu berwudu. Nah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hadisnya dhaif namun
hal ini bisa diamalkan sebagai fadilah amal dan ada hal-hal yang lain yang sebagai penguatnya. An yatawaddo, hendaknya dia berwudu bitadhiri a'dha'ihi ala ba'ah, dengan mensucikan 4 bagian tubuhnya, yaitu wajah, 2 tangan, kepala dan kaki. Fa inna hadza yudfi'ul ghadaba, karena hal ini bisa memadamkan amarah. Jadi itu cara meredamkan amarah. Pertama ta'awud, kedua merubah posisi kita, yang ketiga adalah berwudu. Nah, marah itu enggak semuanya buruk. Marah itu tidak semuanya apa? Buruk. Ada kalanya marah itu diperlukan, yaitu marah tatkala hukum Allah Subhanahu wa taala atau gampangannya agamanya Allah Subhanahu wa taala dihinakan, dilecehkan, dilanggar dan yang lainnya, itu wajib bagi kita marah, nggak boleh diam. Seperti itu. Orang mengolok-olok syariat Islam, orang Yahudi misalnya membantai kaum muslimin di Gaza, itu nggak boleh, kita nggak punya rasa amanah. Ya wajar lah, itu naudzubillah. Tidak boleh seperti itu. Harus kita punya apa? Rasa amarah. Harus mengingkarinya. Seperti itu. Makanya termasuk puncak keimanan adalah al-hubbu fillah wa bughdhu fillah. Cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta karena kecintaan kita dibangun karena Allah. Sebagaimana tatkala kita membenci dan kita marah, itu karena Allah juga. Cinta tatkala orang-orang taat kepada apa? Syariat. Benci tatkala apa? Mereka apa? Melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala, menistakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Rasulullah SAW juga marah. Seperti itu. Tatkala apa? Ada orang-orang yang menistakan apa? Syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat yang kedua, yaitu menjaga marah. Kemudian yang ketiga, sifat orang bertakwa dalam surat Al-Imran ini adalah wal afina 'anin nas, yang memaafkan manusia. Nah, memaafkan pun dilihat juga. Enggak semua memaafkan itu baik. Kadang kita apa? Berkeadilan berarti apa? Kita mengambil hak kita sesuai dengan haknya. Itu juga perlu kadang. Kapan maaf itu barakallahu fiik? Itu baik, memaafkan itu baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Siapa saja yang memaafkan dan berbuat baik dan memperbaiki, maka pahalanya di sisi Allah. Maksudnya apa? Kalau memaafkan ini, dengan memaafkan, orang yang dimaafkan itu akan menjadi baik. Maka ini silakan dilakukan. Atau baru 1-2 kali salah. Tapi apa? Kalau orang itu sudah apa? Terkenal di situ, di suatu masyarakat atau di suatu negara atau apapun, dia itu kalau dimaafkan ya apa? Bacut, banjur seperti itu, terus-terusan, maka tidak boleh kita memaafkan. Kita apa? Berlaku adil seperti itu. Misalnya orang mencuri, misalnya ada orang mencuri, kita lihat orang itu nggak pernah mencuri sebenarnya. Ternyata orang itu mencuri betul-betul karena apa? Kepepet, gitu. Betul-betul sangat kepepet. Maka tolong kalau didapati orang seperti itu, jangan dipukul, jangan diapa, maafkan. Bahkan bisa jadi kita apa? Beri, karena memang dia sangat membutuhkan. Dan dijaga aibnya, jangan disebarluaskan. Tapi kalau orang tersebut memang sudah apa? Sudah masyhur, sudah dikenal, itu ya siapa maning arudukae, ya seperti itu ya. Maka jangan dimaafkan, tapi ditindak sesuai dengan hukum yang berkeadilan. Nah seperti itu. Untuk apa? Pertama untuk melindungi hak orang-orang yang lain, agar apa? Kejahatan dia tidak menimpa juga kepada orang yang lain. Yang kedua, untuk memberikan efek jera. Kadang dikiranya kita memaafkan, dikiranya kita takut.
ya kan? Padahal sebenarnya kita memaafkan karena kasihan, gitu kan? Maka itu barakallahu fikum. Memaafkan itu dilihat. Kalau orang yang memang namanya manusia itu pasti akan salah. Kalau dia 1 kali salah ya dimaafkan, 2 kali salah ya dimaafkan. Tapi kok 3 kali, 4 kali dimaafkan kok malah ngepenak kena. Maka apa? Kita bertindak yang tegas, bukan kejam itu. Untuk apa? Untuk kebaikan dia sendiri. Untuk apa? Kebaikan orang lain agar tidak terzalimi oleh keburukan dia. Kan seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi itu, enggak semua memaafkan itu baik. Memaafkan yang baik adalah tatkala apa? Dengan memaafkan tersebut akan ada kebaikan-kebaikan di belakangnya. Kalau dengan memaafkan, dengan membiarkan akan ada keburukan-keburukan lain, bahkan itu keburukannya bisa apa? Meluas ke masyarakat, maka jangan dimaafkan. Ditindak sesuai dengan hukum yang ada. Nah, itu sifat yang keberapa? Ketiga. Nah, barakallahu fiik. Kemudian sifat yang keempat, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Kalau berbuat fahisyah itu dosa besar, aw dzalamu anfusahum atau mendolimi dirinya apa? Orang mendolimi diri itu seperti apa sih? Berbuat dosa itu mendolimi diri. Seperti itu. Bukan berarti kita memukul diri kita atau apa. Orang berbuat dosa adalah mendolimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia sengaja dengan sadar melemparkan dirinya kepada kebinasaan, yaitu ke neraka. Makanya kalau ada orang yang mendolimi apa? Dirinya sendiri itu, barakallahu fikum. Yaitu tadi, dengan berbuat maksiat dan yang lainnya harusnya kita mengingatkan. Nah, jadi itu. Jadi yang keempat adalah orang yang mereka tatkala melakukan dosa atau mendolimi dirinya ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon ampun atas dosanya. Maka di sini tersirat bahwasanya apa? Tidak ada orang kecuali pasti akan melakukan kesalahan. Itu pasti sudah. Kita paham sudah. Sangat paham. Makanya apa? Kita kalau ada orang salah, itu kita pertama maklumi dulu. Karena itu namanya manusia. Tapi kalau terus-terusan seperti itu, jangan dibiarkan juga. Jangan dibiarkan juga. Bok jadi karakter. Seperti itu. Kebablasan, yang rugi siapa? Sebenarnya yang rugi diri sendiri. Makanya Rasulullah SAW sampai bersabda apa? Unsur akhaka dzaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu baik yang zalim ataupun yang terzalimi. Maka para sahabat itu kaget gitu. Heran. Makanya para sahabat bertanya, qalu, dan mereka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal madlum." Ya Rasulullah, iya kalau yang didolimi ini, misalnya yang dipukul atau dicuri, ya jelaslah kita tolonglah, ya kan? Seperti itu. Fakaifa nansur dzalima? Ya terus bagaimana kita menolong orang dolim? Orang dolim kok apa? Ditolong misalnya itu. Seperti misalnya dia pencurinya, atau dia pemukulnya, atau dia perampoknya. Nolongnya gimana? Seperti itu kan? Apa kata Rasulullah SAW? Antamna'ahu minadz-zulmi. Kamu mencegah dia dari kezalimannya. Kita cegah. Kalau ada orang yang mau mencuri, kita bilangin, mencuri itu haram dan yang lainnya. Nah, kezaliman yang paling besar adalah apa? Syirik. Inna syirka la dzulmun azim. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman yang paling besar. Kezaliman ini harus betul-betul kita tolong. Makanya orang Nasrani, orang Kristen, orang Yahudi, orang Buddha, orang Hindu, semua orang di luar Islam, tolong itu. Tolongnya bagaimana? Dengan mengajarkan mereka apa? Islam.
dengan memasukkan mereka ke dalam Islam, mengenalkan Tuhan yang benar yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mereka itu zalim. Zalim pada dirinya sendiri, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas-jelas yang menciptakan dia, memfasilitasi dia hidup, semuanya itu Allah yang sudah menyiapkan, malah dia beribadah kepada selain Allah atau beribadah kepada Allah dengan menyekutukan Allah. Makanya tolong itu. Bukan kita apa? Bom mereka agar mati. Itu enggak. Itu sama saja kita enggak menolongnya. Karena apa? Mempercepat untuk masuk neraka. Kasihan. Harusnya dia apa? Didakwain. Sebagaimana juga kalau ada kaum muslimin yang masih dalam kemaksiatan, yang mungkin terjatuh dalam kesyirikan, yang mungkin terjatuh dalam kebid'ahan dan yang ditolong itu. Jelaskan padanya misalnya tentang pentingnya sholat. Jelaskan padanya tentang apa? Pentingnya untuk menutup aurat. Jelaskan padanya tentang bahaya bid'ah. Jelaskan tentang bahaya syirik. Untuk menolongnya. Jangan dibiarkan. Ya kalaupun Islam ya ujung-ujungnya di surga iya. Cuma kan kasihan juga kalau harus apa? Masuk ke neraka terlebih dahulu. Iya kan? Kalau orang Islam ya insya Allah semuanya masuk surga. Seperti itu. Kalau orang kafir kasihan itu. Paling kasihan itu harus ditolong. Bukan di bom gitu ya. Enggak ada syariat Islam itu untuk ngebom orang kafir, itu bukan syariat Islam itu. Jelas bukan syariat Islam. Seperti itu. Nah, itu. Jadi namanya orang itu pasti bersalah. Tapi apa? Orang yang bersalah itu harusnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meminta ampun. Bagaimana ingat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita berbuat salah? Ini ada dua bentuk. Tadi kan disebutkan kan? Disebutkan apa? Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha. Dan mereka adalah orang-orang yang tatkala melakukan dosa dan mendolimi dirinya, mereka ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah dalam tatkala kita berbuat dosa itu ada dua. Yang pertama adalah kita mengingat keagungan, kita mengingat hukuman, kita mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu kita menjadi apa? Takut. Iya, mungkin cuma menyembelih untuk apa? Nyai Loro Kidul. Cuma nyembelih ini kok. Ini kan juga budaya, misalnya seperti itu. Barakallahu fikum. Tapi coba kepada siapa dia bermaksiat? Itu nggak pernah mencuri, nggak pernah apa? Berdosa, nggak pernah ini dan itu misalnya baik kepada masyarakat dan yang lainnya. Mosok orang sebaik itu masuk ke neraka? Masalahnya dia baik kepada manusia, tapi dia berbuat buruk kepada siapa? Tuhannya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bersalah seperti itu, ingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat yang pertama adalah apa? Ingat bagaimana keagungan Allah, kekuasaan Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Ini saya di atas kekuasaan Engkau ya Allah. Ingat hukumannya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perihnya neraka. Akhirat itu fi yaumin kana miqdaru khamsina alfa sana. Akhirat itu perbandingannya itu perbandingannya itu khamsina alfa sana. Satu harinya itu khamsin 50 alfa 50 ribu sanatan tahun, bukan 50 ribu hari. Satu harinya di akhirat kalau dikira-kirakan dengan dunia itu seperti 50 ribu tahun. Masya Allah. Coba bayangkan ya kawan. Kita hidup 40 tahun aja sudah kayak lama, ya kan? Itu 40 tahun. Padahal seharinya di akhirat itu berapa? 50 ribu tahun. Sehari loh. Sehari kan kayak, ujaku wingi dina Senin, iki dina Selasa Rebo, ya kan? Ya Kamis, ya kan? Sederhana banget gitu kan? Tapi di akhirat itu bayangkan 50 ribu tahun. Suwene seperti apa gitu kan? Barakallahu fikum.
Makanya barakallahu fikum, ingat hukuman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat neraka? Bagaimana panasnya neraka? Tidak ada penolong. Tidak ada neraka itu berhenti, enggak ada itu. Siksaannya berhenti sekejap itu enggak ada. Seperti itu. Itu harus kita pikirkan. Tatkala kita berdosa, tatkala kita bersalah, kita pikirkan akan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah memikirkan tentang apa? Keagungan, kekuasaan dan hukumannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maksud dari memikirkan Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Memikirkan bahwasanya Allah itu Maha Pengasih. Tatkala kita berbuat dosa, kita ingat juga Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penerima tobat. Sehingga tatkala kita takut kita akan membuahkan apa? Kembali. Karena kita tahu juga. Jadi kita nggak terlalu sedih mendalam banget karena tahu bahwasanya Allah penyayang, Allah Maha Penerima tobat, sehingga kita apa? Tobat. Makanya dalam ayatnya tadi menyebutkan apa? Zakarullaha fastaghfaru. Mereka ingat kepada Allah, ingat tentang hukumannya, ingat tentang kekuasaannya, sehingga menjadikan apa? Takut untuk berbuat dosa. Tapi jangan sampai ketakutan ini menjadikan kita stres. Makanya ingat kepada Allah, ingat dengan apa? Yang kedua, dengan rahmatnya, dengan Allah Maha Penerima tobat. Sehingga apa? Kita kembali tenang dan kita berharap roja akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, ini sifat yang keempat. Nah, kemudian sifat yang kelima adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak terus-menerus di dalam apa yang mereka lakukan berupa kemaksiatan, berupa dosa. Wa hum ya'lamun, padahal mereka dalam keadaan tahu. Itu. Jadi bisa jadi dosa kita yang dilakukan dosa kecil. Tapi para ulama mengatakan ini, idza asarra 'ala saghirati sarat kabiratan. Kalau orang itu selalu israr, selalu istimrar, selalu terus-menerus dalam sebuah dosa, walaupun itu dosa kecil, sarat kabiratan, maka dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar. Itu. Ya, salah pasti salah. Tapi aja, makanya itu jangan kita memikirkan rahmat dan maghfiratnya Allah saja. Lah, apa lah. Gusti Allah kan Maha Pengasih. Allah kan Maha Pengampun. Lah dosa kayak gini lah apa-apa lah. Insyaallah mungkin diampuni. Nah, ini karena enggak imbang antara khauf dan rojaknya, antara takut dan berharapnya. Harusnya berharap, ya iya, takut juga iya. Memang Allah Subhanahu wa taala pengampun. Memang Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang. Tapi di satu sisi lain Allah itu Maha apa? Syadidul iqab. Yang sangat keras apa? Siksanya, hukumannya, ya kan? Syadidul azab. Azabnya sangat pedih. Itu. Jadi salah itu adalah sunnatullah kauniyah pada seorang hamba. Berdosa itu adalah ketetapan Allah SWT yang pasti akan terjadi pada seluruh hambanya, kecuali yang Allah SWT jaga seperti Nabi Muhammad SAW, karena beliau maksum. Adapun selain beliau maka pasti akan melakukan apa? Kesalahan. Cuma kalau bersalah ya tadi jangan terus-terusan seperti itu. Nah, jadi itu 5 sifat orang-orang bertakwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran, yang mana orang bertakwa tadi Allah sudah siapkan baginya surga yang seluas langit dan bumi. Sifat yang pertama, orang yang berinfak baik dalam keadaan lapang atau sempit. Yang kedua, orang yang menahan amarah. Yang ketiga, orang yang memaafkan. Yang keempat, orang yang tatkala berbuat dosa atau mendolimi dirinya ingat kepada Allah dan mohon ampun. Yang kelima,
orang yang tidak terus-menerus di dalam kesalahan. Ini masih sampaikan. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, maka kita cukupkan dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.